Dalam dunia yang bising oleh komentar, opini dan kata-kata yang tak henti mengalir dari lisan maupun jari-jari, diam telah menjadi sesuatu yang langka. Padahal dalam diam, sering kali tersembunyi kebijaksanaan yang dalam. Dalam diam ada ruang untuk berpikir, menimbang, dan merasakan dengan jernih. Dan dalam diam pula seorang hamba bisa menyelamatkan dirinya dari banyak dosa yang tak terlihat oleh manusia, tapi sangat jelas di hadapan Allah. Lisan ini kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Ia bisa menguatkan atau menghancurkan, bisa membawa kepada surga atau menyeret ke neraka. Tidak sedikit manusia celaka karena tak mampu menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan kelemahan tapi kekuatan tersembunyi. Ia adalah tameng bagi jiwa, benteng bagi hati, dan penenang bagi kehidupan. Diam bukan berarti pasif melainkan aktif memilih untuk tidak ikut dalam kebisingan yang sia-sia. Diam bukan berarti tak peduli, melainkan sadar bahwa tidak semua hal perlu direspon, tidak semua komentar perlu dibalas, dan tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Di tengah arus digital dan media sosial yang menggoda kita untuk selalu berkata, merespons dan membuktikan diri, Islam mengajarkan seni untuk menahan. Bicaralah saat perlu. Bicaralah saat perkataanmu membawa maslahat, tapi jika tidak, diamlah. Karena diam yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah lebih mulia daripada ribuan kata yang tak bernilai. Ini bukan sekadar tentang menahan kata, tapi tentang mendidik jiwa. Bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Bahwa ketenangan seringkali hadir bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang kita tahan. Dan di sanalah kekuatan dari diam itu hidup. Di antara kesabaran, pengendalian diri, dan keimanan yang mendalam. Lisan, kecil di mulut, besar di timbangan. Tak ada satu bagian tubuh manusia yang lebih ringan digerakkan selain lisan. Ia tak butuh banyak tenaga untuk bergerak, tapi bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Baik dalam bentuk pahala yang menggunung, maupun dosa yang menumpuk. Satu kata bisa mengubah hidup seseorang. Satu kalimat bisa menebar kebaikan atau malah menimbulkan kerusakan besar. Allah mengabadikan pentingnya menjaga lisan dalam Al-Quran. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat ini menjadi peringatan yang kuat bagi jiwa-jiwa yang lalai. Bahwa setiap ucapan, sekecil dan seremeh apapun, tak akan pernah luput dari catatan. Dan setiap catatan itu kelak akan diperlihatkan di hadapan Allah pada hari yang tak ada seorang pun bisa bersembunyi. Rasulullah pun memberikan peringatan keras terkait bahaya lisan. Dalam sebuah hadits, beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Maka beliau menjawab, lisan dan kemaluan. Betapa banyak orang yang pandai berbicara, tapi tak mampu menjaga nilai ucapannya. Betapa banyak orang yang membalas komentar, namun tidak menyadari bahwa satu balasan itu menjadi penyebab keretakan, pertengkaran, bahkan permusuhan yang berlarut-larut. Kadang kita menertawakan, menyindir, menyebarkan, atau sekadar ikut-ikutan bicara, tanpa menyadari bahwa lisan itu sedang menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan. Padahal Islam datang membawa misi menyelamatkan manusia, bukan hanya dengan amal tapi juga dengan adab. Dan salah satu adab tertinggi dalam Islam adalah menjaga lisan. Nabi bahkan pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Tahanlah ini," sambil menunjuk ke lisannya. Lalu Mu'adz bertanya, "Apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan?" Nabi menjawab, "Celakalah engkau wahai Mu'adz, bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka karena hasil dari lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmidzi. Maka saat kita diam bukan karena lemah, tapi karena takut akan hisab. Saat kita memilih untuk tidak membalas, bukan karena tidak bisa, tapi karena ingin selamat. Saat kita menahan kata, bukan karena bodoh, tapi karena berusaha bijak. Itulah kekuatan sejati dari diam. Karena lisan bisa menjadi sebab turunnya rahmat, tapi juga bisa menjadi sebab datangnya murka. Maka, bicaralah saat perlu. Dan jika tidak, diam adalah pilihan yang menyelamatkan. Diam, perisai bagi hati dan jiwa.
Diam bukan sekadar sikap pasif atau tanda ketidaktahuan. Dalam Islam, diam adalah bentuk kematangan jiwa yang menjadi lambang kekuatan untuk menahan diri, bukan kelemahan untuk menghindar. Diam bukan semata-mata tentang tidak berbicara, melainkan tentang kesadaran bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua pertanyaan harus dijawab, dan tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Diam adalah perisai bagi hati. Ia menjaga kita dari terjerumus dalam perdebatan yang sia-sia, dari kalimat yang bisa melukai, dari umpatan yang menghancurkan, dan dari komentar yang tidak perlu. Dalam diam, kita belajar untuk merenung, untuk mendengarkan lebih dalam, untuk tidak cepat bereaksi, dan untuk menghargai makna sebelum mengucapkan kata. Dalam banyak kisah ulama salaf, kita menemukan teladan tentang bagaimana diam menjadi bagian penting dalam membentuk akhlak mulia. Mereka tidak suka berbicara banyak karena mereka tahu satu kata bisa menjadi sumber kebaikan, namun juga bisa menjadi sebab keburukan yang tak terbayangkan. Diam bagi mereka adalah ibadah, bukan karena takut tapi karena takwa. Banyak di antara kita merasa harus selalu membalas, selalu memberikan komentar, selalu mengoreksi, namun seringkali respon cepat justru melahirkan kesalahpahaman. Lidah yang tak dijaga bisa menusuk lebih tajam dari pedang. Maka diam, bagi seorang yang beriman, adalah cara menjaga harga diri, menahan hawa nafsu, dan melindungi hati dari kegaduhan yang tidak perlu. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, keheningan menjadi ruang penyembuhan. Saat kita diam, kita memberi waktu bagi diri untuk berpikir, untuk menata ulang niat, untuk memurnikan maksud, dan untuk menimbang maslahat. Kita tidak buru-buru menjawab, karena kita tahu, kadang lebih baik menunda kata daripada menyesalinya. Diam juga mendidik kita untuk tidak reaktif. Banyak masalah timbul bukan karena niat buruk, tapi karena respons spontan yang tak dipikirkan. Kita terbiasa membela diri, membalas kata-kata tajam atau menunjukkan eksistensi. Padahal diam bisa menjadi sikap paling kuat. Diam yang tidak menyerah tapi memilih jalan selamat. Diam adalah seni memilih. Ia adalah cermin dari hati yang dewasa, yang tahu kapan harus bersuara dan kapan harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam diam, jiwa semakin tenang. Dalam diam, kita bisa mengingat Allah lebih dalam. Dan dalam diam, kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu tampak dalam kata-kata, tapi dalam kemampuan untuk menahan diri dari berkata yang tidak perlu. Bicaralah saat perlu, ucapan yang menjadi cahaya. Jika diam adalah perisai, maka bicara yang tepat adalah cahaya. Ia menerangi, menghangatkan, dan memberi arah. Namun cahaya itu hanya muncul jika kata-kata berasal dari hati yang jernih, niat yang ikhlas, dan tujuan yang benar. Dalam Islam, kita diajarkan bukan hanya untuk berbicara, tapi berkata yang baik, karena setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Bicaralah saat perlu, saat ucapanmu bisa menguatkan hati yang lemah, menenangkan jiwa yang gelisah, atau menyampaikan kebenaran dengan adab, karena lisan yang terjaga bukan berarti selalu diam, tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus menyuarakan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak kesempatan di mana ucapan kita bisa menjadi penyejuk. Satu kalimat nasihat yang lembut bisa membangunkan hati yang lupa. Satu ungkapan dukungan bisa membangkitkan semangat seseorang yang nyaris menyerah. Satu kata maaf bisa menyelamatkan hubungan yang hampir hancur. Dan satu ucapan doa bisa menjadi penawar luka yang tak terlihat. Namun untuk sampai pada ucapan yang menenangkan, seseorang harus melewati jalan panjang dalam diam dan renung. Harus ada proses mendidik hati, menyucikan niat dan menimbang makna. Bicara yang baik tidak lahir dari reaksi, tapi dari kesadaran. Ia bukan sekadar respon cepat, tapi tanggapan yang penuh pertimbangan dan keikhlasan. Bicara yang tepat akan menjadi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ia bisa menjadi amal jariah, yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah mulut tak lagi berbicara. Tapi sebaliknya, kata-kata yang dilontarkan sembarangan bisa menjadi bara yang membakar hubungan, menimbulkan fitnah, dan merusak persaudaraan. Maka seorang muslim yang matang jiwanya tidak sekadar menjaga kata, tetapi meniatkan ucapannya sebagai ibadah. Ia bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara, apakah ini akan membawa kebaikan? Apakah ini akan menyakiti hati orang lain? Apakah ini perlu atau hanya pelampiasan emosi?
Dan jika tidak ada nilai di dalamnya, ia memilih diam, karena tahu diam pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kata-kata yang tepat adalah anugerah. Maka jangan buru-buru bicara hanya untuk dianggap, jangan tergoda untuk membalas hanya karena ingin menang. Karena sesungguhnya, yang paling bijak adalah mereka yang berbicara saat dibutuhkan, dan membungkam egonya saat tak diperlukan. Biarlah ucapan kita menjadi cahaya, bukan hanya di telinga manusia, tapi juga di hadapan Allah. Cahaya yang mengangkat derajat, menenangkan hati, dan menuntun menuju ridha-Nya. Menjaga lisan, menjaga akhir hidup. Setiap hari kita menapaki kehidupan yang tak pernah bisa diprediksi kapan akan berakhir. Kita beraktivitas, berbicara, dan menjalani rutinitas. Namun jarang menyadari bahwa setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke ujung perjalanan. Di antara semua amal yang kita lakukan, lisan adalah salah satu yang paling aktif dan paling sering digunakan, namun juga paling rawan membawa celaka. Banyak orang dikenal karena ucapannya. Ada yang dikenang karena kelembutan tutur katanya. Ada pula yang dikenang karena luka dari lisannya. Namun yang lebih penting dari bagaimana manusia mengingat kita adalah bagaimana Allah menilai lisan kita. Lisan bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah ujian, dan banyak orang yang tampak baik secara lahir, namun tergelincir pada akhirnya karena tidak mampu menjaga kata. Kita bisa salat, puasa, bahkan bersedekah. Namun jika lisan kita sering menyakiti, memfitnah, bergunjing, atau membicarakan sesuatu yang sia-sia, maka semua itu bisa terhapus nilainya. Kematian bisa datang dalam keadaan apa saja, dan bisa jadi akhir hidup kita ditentukan oleh satu kalimat, kalimat yang membawa ridha Allah, atau kalimat yang justru menyebabkan murkanya. Maka menjaga lisan sejatinya adalah menjaga kemungkinan akhir hidup kita, karena siapa tahu kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita akan menjadi saksi di hadapannya. Betapa indah jika akhir hidup kita ditutup dengan kalimat tauhid. Namun betapa menyedihkan jika lisan kita terbiasa berkata kasar, kotor, dan meremehkan. Hingga saat sakaratul maut pun kita sulit mengucapkan kebaikan. Kebiasaan lisan bukan hanya mencerminkan akhlak, tapi juga mempengaruhi akhir. Menjaga lisan bukan hanya menjaga diri dari dosa, tapi juga menjaga kualitas iman. Lisan yang terjaga adalah cermin dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih akan memudahkan kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang mengira menjaga lisan hanya penting saat marah atau dalam perdebatan. Padahal di waktu luang dan kelonggaran pun, lisan bisa menjerumuskan kita. Di antara candaan yang melampaui batas, komentar yang tidak perlu, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Semua bisa menjadi beban di akhirat jika tak disaring sejak dini. Maka tanamkan dalam diri kita, jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Karena diam menyelamatkan, dan kata-kata yang benar akan mengangkat derajat. Lisan adalah amanah. Jika dijaga, ia akan menjadi saksi kebaikan kita. Tapi jika dibiarkan liar, ia bisa menjadi sebab penyesalan yang panjang. Jaga lisan. Karena itu bagian dari menjaga akhir hidup kita. Dan siapa yang menjaga akhir hidupnya, dia sedang menjaga jalannya menuju surga. Diam yang menyelamatkan, bicara yang mencerahkan. Dalam perjalanan menjadi hamba yang bertakwa, menjaga lisan adalah salah satu bentuk jihad yang paling sulit. Karena ia tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Dalam satu hari, entah berapa banyak kata keluar dari mulut kita. Sebagian mungkin membawa pahala, sebagian lain justru bisa mengundang dosa. Dan pada akhirnya bukan banyaknya kata yang Allah nilai, tetapi makna di balik setiap kata yang terucap. Diam bukan berarti membisu, melainkan selektif. Ia bukan kelemahan, melainkan ketegasan untuk memilih waktu yang tepat dan kata yang benar. Diam bukan menghindar dari kebenaran, tetapi bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh pada kesia-siaan. Maka seorang muslim yang dewasa, jiwanya bukanlah yang banyak berkata, tetapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Bicaralah saat perlu, saat kata-katamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain, penyembuh bagi hati yang terluka, dan pengingat bagi yang lupa. Tapi jika tak ada manfaat dari ucapanmu, maka diam jauh lebih mulia.
Karena dalam diam ada ketenangan, dalam diam ada penjagaan diri, dan dalam diam ada kedekatan dengan Allah yang lebih dalam. Jika setiap langkah kita harus hati-hati, maka lebih-lebih lagi setiap ucapan kita, karena mulut ini kelak akan berbicara di hadapan Allah, menjelaskan apa saja yang pernah ia keluarkan. Maka, biasakanlah menimbang kata sebelum bicara. Renungkan manfaatnya timbang risikonya, dan niatkan karena Allah. Lidahmu adalah anak panah dan hatimu adalah busurnya. Jika kau lepaskan sembarangan, ia bisa melukai siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Tapi jika kau arahkan dengan benar, ia bisa menjadi wasilah kebaikan yang tak terputus hingga akhirat. Akhirnya semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjaga lisannya, seperti menjaga hartanya, yang tidak bicara kecuali dengan kebaikan, dan memilih diam saat kata tak lagi berpahala. Karena bicaralah saat perlu, dan diammu adalah kekuatan. Dan pada akhirnya diam yang kau tahan demi Allah bisa menjadi suara paling nyaring yang Allah dengar di akhirat.